Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Nah, panjang proyeksi AF pada bidang ACGE adalah titik-titik. Nah, di sini adalah kubus ABCD EFGH, di mana panjang rusuknya adalah 6 cm. Lalu kita perlu memproyeksikan garis AF pada bidang ACGE. Nah, mari kita gambarkan garis AF, di mana ini merupakan garis AF. Lalu mari kita gambarkan bidang ACGE. Ini adalah bidang ACGE. Nah, sekarang kita perlu memproyeksikan garis tersebut pada bidang ACGE. Nah, bagaimanakah cara kita memproyeksikan suatu garis pada suatu bidang? Langkah pertama adalah kita perlu mencari titik potong antara garis dengan bidang, yaitu di sini titik A. Nah, jika tidak terdapat garis titik potong antara garis dan bidang, kalian dapat menggambarkan garis yang sejajar dengan garis AF yang akan berpotongan dengan bidang ACGE. Di mana di sini kita tidak perlu melakukannya ya, karena kita telah memiliki titik potong. Lalu salah satu titik ujungnya akan kita hubungkan dengan suatu garis yang tegak lurus terhadap bidang ACGE. Nah, maka mari kita gambarkan garis yang tegak lurus terhadap bidang ACGE yang melalui titik F, di mana ini merupakan garis FI misalnya. Misalnya titik di sini adalah I. Nah, di mana garis FI itu akan tegak lurus terhadap bidang ACGE, yaitu akan membentuk sudut 90 derajat. Lalu hasil proyeksi garis AF pada bidang ACGE itu merupakan garis AI. Ya, ini merupakan garis AI. Nah, maka kita perlu mencari panjang garis AI itu sama dengan berapa? Nah, sekarang mari kita cari panjang garis AI. Nah, sekarang kita ketahui bahwa panjang rusuknya itu adalah 6 cm. Nah, bagaimanakah cara kita mencari panjang garis AI? Caranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini jika kalian perhatikan, garis segitiga AEI itu merupakan segitiga siku-siku ya tentunya. Itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, maka mari kita gambarkan AEI. Nah, di mana misalkan di sini adalah titik A, di sini adalah titik E, di sini adalah titik I. Di mana AEI memiliki sudut 90 derajat ya. AEI itu memiliki sudut 90 derajat. Ya, di sini merupakan sudut 90 derajat. Nah, sekarang berapakah panjang sisi AE? Sisi AE itu memiliki panjang 6 cm ya, di mana itu merupakan panjang rusuk dari kubus tersebut. Lalu berapa panjangkah EI? Untuk mencari panjang EI sangatlah sederhana, di mana EI itu sama dengan setengah EG. Ya, panjang EI itu adalah setengah dari panjang EG, di mana panjang EG itu merupakan diagonal sisi dari EFGH. Nah, maka mari kita cari panjang EG, di mana EG kuadrat itu kan sama dengan EF kuadrat ditambahkan dengan FG kuadrat, di mana itu akan sama dengan 6 kuadrat ditambahkan dengan 6 kuadrat ya. 6 kuadrat ditambahkan dengan 6 kuadrat. EF itu adalah 6, FG juga 6. Nah, maka 6 kuadrat ditambahkan 6 kuadrat, maka EG itu akan sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, maka kita telah temukan panjang EI, di mana panjang EI itu adalah setengah dari EG, yaitu setengah dari 6 akar 2, di mana itu sama dengan 3 akar 2 cm. Nah, sekarang mari kita kerjakan soal tersebut, di mana kita telah ketahui panjang EI yaitu 3 akar 2. Nah, sekarang berapakah panjang AI? Tentu saja kita dapat gunakan teorema Pitagoras, di mana AI dikuadratkan itu sama dengan AE kuadrat ditambahkan dengan EI kuadrat. Nah, maka AE kuadrat itu adalah 36, yaitu 6 kuadrat. Ditambahkan dengan 3 akar 2 dikuadratkan adalah 9 dikalikan dengan 2, yaitu 18. Nah, maka ini akan sama dengan 36 ditambahkan dengan 18 adalah 54.
Nah, maka AI itu sama dengan akar dari 54. Di mana 54 itu sama dengan 6 dikalikan dengan 9. Ya, kita bisa ubah 54 itu menjadi 6 dikalikan dengan 9. Nah, maka kita bisa menarik keluar 9 dari akar tersebut menjadi 3 ya. Lalu kita kalikan dengan sisanya yaitu akar 6. Nah, maka panjang AI itu adalah 3 akar 6 cm. Nah, maka mari kita cari jawabannya, yaitu 3 akar 6 cm, yaitu C.